Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis Bapak Agus Jahrudin. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nuril Sakrinawan dengan NIM 12592500012 dan ada Rafli Alfarizi dengan NIM 12592500083. Saya Novarian Patat Perdana dengan NIM 12592500103. Dan saya Dara Aditya Rahman dengan NIM 125925005. Saya Intan Gustia dengan NIM 12592500088. Ya, pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai strategi menyampaikan kabar buruk dalam komunikasi bisnis. Mengapa topik ini krusial? Dalam dunia profesional, menyampaikan berita buruk adalah salah satu ujian terbesar bagi pemimpin dan staf, baik itu penolakan lamaran kerja, pembatalan kontrak dengan supplier, penundaan jadwal proyek, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Jika disampaikan secara asal-asalan, dampaknya bukan hanya kepada konflik, melainkan rusaknya kredibilitas organisasi secara jangka panjang. Namun jika dikelola dengan strategi yang tepat, mengedepankan etika, kejujuran, dan empati, kita sebenarnya sedang menjaga reputasi perusahaan dan membangun hubungan profesional yang tangguh meski dalam situasi tersulit sekalipun. Selanjutnya ada definisi dan psikologi yang akan disampaikan oleh Intan Gustianingsi. Baik, terima kasih. Langkah awal memahami strategi ini adalah mengenali apa itu kabar buruk dalam bisnis. Kabar buruk adalah informasi yang berdampak negatif, mengecewakan, atau mengubah ekspektasi audiens secara drastis. Dalam komunikasi bisnis, kita mengenal dua pendekatan utama. Satu, direct approach, pendekatan langsung, biasanya digunakan untuk masalah kecil atau ketika audiens sudah menunggu informasi tersebut. Kita langsung ke poin utamanya. Indirect approach, pendekatan tidak langsung, inilah yang akan kita bahas secara mendalam. Pendekatan ini adalah teknik menyiapkan audiens secara psikologis sebelum berita buruk disampaikan. Tujuannya bukan untuk menutupi kebenaran, melainkan untuk menjaga martabat audiens dan memastikan bahwa ketika kabar buruk diterima, mereka sudah berada dalam audiens yang cukup stabil untuk memahami alasan dibaliknya secara rasional. Fokus tambahan, kapan harus menggunakan direct indirect. Penjelasan tambahan, biar kita tidak langsung membedakannya, mari kita lihat situasinya direct approach. Kita pakai kalau situasinya darurat atau audiennya tipe orang yang sangat sibuk dan tegas. Misal, melaporkan kerugian operasional harian ke direktur utama. Mereka butuh waktu cepat, namun indirect approach wajib digunakan ketika berita tersebut berdampak emosional besar pada personal audiens, seperti penolakan kerja atau pemutusan kontrak kerja sama. Secara psikologis, manusia butuh waktu sepersekian detik untuk memproses emosi negatif dan pendekatan tidak langsung. Inilah yang berfungsi sebagai rem darurat agar emosi mereka tidak langsung memuncak. Selanjutnya ada struktur pesan yang akan disampaikan oleh Varian Patat. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan struktur pesan. Untuk menerapkan indirect approach, kita menggunakan struktur pesan yang sistematis. Tahap butter. Ini adalah pembukaan yang netral, hindari basa-basi yang berlebihan, namun berikan pengakuan yang tulus ya untuk menjaga hubungan. Contohnya tuh kayak kami menghargai dedikasi Anda pada proyek ini. Nah, tahap alasannya sebelum menyampaikan kabar, sebelum menyampaikan kabar buruk, berikan penjelasan yang logis. Hal ini terjadi apakah karena perubahan anggaran, kebijakan baru, atau faktor eksternal. Kunci di sini adalah transparansi. Jika audiens memahami alasan yang objektif dan masuk akal, mereka cenderung lebih mudah menerima keputusan tersebut dibanding jika keputusan disampaikan secara tiba-tiba tanpa konteks. Terus kesalahan yang fatal sering terjadi adalah membuat butter yang memberikan harapan palsu. Contoh yang salah, kami sangat menyukai proposal Anda dan mengagumi perusahaan Anda, tapi ditolak. Ini membuat audiens merasa dipermainkan. Buffer yang benar harus netral, tapi mengapresiasi waktu usaha dan usaha mereka.
Lalu, pada bagian alasan, kita harus menggunakan data objektif, bukan opini pribadi. Jangan katakan kami memilih vendor lain karena mereka lebih profesional. Katakanlah kami memilih mitra yang saat ini memiliki spesialis khususnya di bidang teknologi A sesuai dengan kebutuhan proyek kami tahun ini. Data objektif membuat keputusan kita sulit untuk didebat secara emosional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada penyampaian kabar buruk dan penyampaian penutup yang akan disampaikan oleh Dara Aditya Rahman. Setelah alasan dipaparkan, kita masuk ke tahap inti, yaitu sampaikan informasi tersebut dengan jujur, lugas, dan tidak berbelit-belit. Hindari penggunaan kata-kata yang memicu kemarahan. Jangan menyalahkan pihak lain, dan sampaikan dengan nada yang tetap sama. Saat menyampaikan kabar buruk, ada teknik komunikasi penting. Jangan letakkan kabar buruk di awal paragraf atau di akhir kalimat secara mencolok. Selipkan di tengah kalimat yang menggunakan struktur klausa dependent atau kalimat bertingkat. Kurang tepat jika kami tidak bisa menerima Anda atau itu terlalu menusuk. Lebih baik, meskipun kami saat ini belum bisa melanjutkan proses rekrutmen Anda karena kuota yang terbatas, kami akan menyampaikan profil Anda. Penutup yang positifnya, jangan mengakhiri komunikasi dengan rasa pahit. Fokuslah pada masa depan atau langkah perbaikan. Anda bisa menawarkan solusi alternatif, memberikan arahan untuk langkah selanjutnya, atau sekedar memberikan apresiasi atas pengertian mereka. Dengan penutup yang positif, Anda telah menutup pintu kekecewaan dan tetap menjaga profesionalisme perusahaan. Hindari kalimat klise seperti jika ada pertanyaan, silahkan hubungi kami. Jika kita sebenarnya tidak dihubungi lagi, lebih baik berikan alternatif nyata, misalnya mengarahkan vendor tersebut ke proyek lain di masa depan yang lebih cocok. Baik, selanjutnya ada etika dan empati yang akan disampaikan oleh Raffi Al-Farizi. Baik, sebagai penutup, mari kita bicara tentang dimensi etika. Dalam etika bisnis Islam, kejujuran atau sidik harus dibalut dengan kelembutan atau hikmah. Menyampaikan kabar buruk adalah bentuk tanggung jawab moral agar tidak ada pihak yang merasa dikhianati. Jadi, kesimpulan kita hari ini, gunakan indirect approach untuk mengurangi dampak emosional. Gunakan buffer yang sopan, alasan yang objektif, kabar buruk yang jelas, dan penutup yang menawarkan solusi. Jadikan empati sebagai fondasi utama, karena komunikasi bisnis bukan sekedar pertukaran data, melainkan tentang menjaga kepercayaan antar manusia. Oke, sekian kesimpulan juga sudah disampaikan oleh Raffi Al-Farizi. Kurang lebihnya begitu penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan di orang di moderator anjir. Tadi orang ngomong ke si Ropar. Kesimpulan di orang. Jadi mana etika yang empati. Itu sana beres kan itu.